Kemarin tuh aku baru bertengkar hebat sama anak sendiri sampai saling maki, histeris, saling nangis. Karena apa? Dari ribuan komen, 70%-nya tuh agak berbunyi negatif ya gitu. Kalau aku sih emang suka banget sama blush on dan aku pengen nge-pop out blush on di mukaku di sini nih, kayak ih manis banget. Kalau kalian ngerasa kok Karyani pakai baju yang sama sih sama di video review cushion Emina, ya nggak salah sih, bener juga, karena ini tuh sebenarnya aku nyambung sambil nge-review cushion Emina. Kalau misalnya kalian belum nonton, sana nonton dulu reviewnya. Karena untuk complexionnya aku udah pakai cushionnya Emina ini ya. Yang sebelah kanan aku pakai Glow Vibe dan yang sebelah kiri aku pakai Matte untuk nge-battle. Reviewnya udah tayang, tonton aja. Nah sekarang tuh aku mau bikin makeup look yang terinspirasi dari postingan threads ibu-ibu yang katanya ribut sama anaknya, bertengkar hebat karena anaknya tuh mau dandan dan dandannya tuh tebel banget. Gimana tuh? Nah sebelum kita lanjut makeupan yang terinspirasi dari tulisan ibu tersebut, kita opening dulu lah. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Aku bacain dulu ya postingan ibunya nih. Kemarin tuh aku baru bertengkar hebat sama anak sendiri yang usianya 17 tahun. Iya, bertengkar hebat sampai saling maki, histeris, saling nangis. Karena apa? Aku sebagai ibu tidak setuju karena anakku yang usianya 17 tahun udah punya peralatan lenong yang lengkap. Apa-apa kalau keluar harus bedak tebel, foundation tebel, lipstick tebel. Kalah deh pokoknya mbak-mbak kantoran. Menurutku anak seusia dia cukup pakai pelembab, bedak, lip gloss aja kalau pergi-pergi. Itu sudah cukup menurutku. Gimana pendapat teman-teman? Nah, again, aku salah satu ibu, 2 anak nih yang punya anak perempuan. Anakku memang belum berusia 17 tahun sih, masih OTW 9 tahun. Tapi Ralin itu udah mulai kalau mau pergi itu dandan. Kayaknya emang zaman sekarang tuh nggak bisa disamain sama zaman dulu. Nah, aku kemarin sempet ngasih pandangan lain, ngasih saran gitu dari ribuan komen yang masuk dan 70%-nya tuh agak berbunyi negatif ya gitu, agak head comment dan lumayan sebel gitu sama ibunya. Tapi aku berpikir dari sisi si ibu, gimana kalau misalnya ibu ajak dandan bareng anaknya atau disupport atau dibekali ilmu sekalian, suruh les ke MUA gitu ya, MUA sekalian, biar hasilnya tuh lebih pro dan bisa bedakan jenis makeup tiap acaranya. Puk-puk ibunya. Nah sekarang aku bakalan makeupan dari sisi bude-bude nih ya. Siapa tahu bisa membekali ponakan kalian, saudara kalian, adik kalian, teman kalian, atau mungkin anak kalian yang akan pergi malam mingguan. Nah kira-kira makeupnya kayak gimana ya? Untuk complexionnya tadi kan aku udah bilang aku lagi nyobain cushionnya Emina yang glow sama yang matte. Tapi pastiin ya pakai complexion itu sesuai dengan jenis dan kondisi kulit kalian. Nah untuk cushionnya ini coveragenya itu medium to full. Emang agak sedikit lebih tebal dari biasanya dan harus pastiin shade yang sesuai dengan warna kulit. Untuk cushionnya Emina aku pakai shade N03 dan untuk warna kulitku ini medium sawo matang with neutral to warm tone. Nah untuk complexion kalau misalnya pengen yang lebih ringan bisa pakai skin tint, bisa second date itu bagus banget si Lux Crime. Nah sekarang aku bakalan lanjut ke alis dulu. Aku bakalan langsung ke alis. Di sini aku bakalan ngunci alis pakai Makeover Power Stay Grip Brow Gel. Ini tuh brow Cara yang clear, nggak ada warnanya, buat ngunci alis jadi lebih rapi dan nanti lebih gampang untuk dibingkai plus diisi. Jadi pertamanya disikat gini, terus tuh dia diteken gini, tuh nggak ada warnanya, tapi ini tuh bikin alis kelihatan natural. Kalau misalnya kalian punya alis yang lumayan lebat dan udah rapi gitu ya, nggak usah diisi lagi, pakai brow Cara aja tuh menurutku udah cukup. Yang penting kan udah kelihatan rapi gitu ya. Alis untuk brow Cara udah aku pakein kanan dan kiri. Ini sambil nunggu brow Caranya ngeset ya, aku bakalan pakai concealer. Ini untuk concealer aku pakai merek Second Date. Aku bakalan pakai di sudut mata dalam dan jadi eyeshadow primer. Sebenarnya kalau abis pakai sunscreen gitu ya, pengen yang lebih ringan lagi makeupnya, bisa langsung pakai concealer aja di area yang ingin disempurnakan. Untuk ngeblendnya bebas, mau pakai jari, mau pakai sponge. Ini aku pakai
kuas aja tuh, bentukannya kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya abis pakai sunscreen, kalau untuk sehari-hari mah aku biasanya cuma ya pakai concealer aja. Lanjut untuk bedak aku pakai Something Copy Paste Cover Blur Powder Foundation yang shade N03 Alter. Aduh kotor banget ya packagingnya, maaf ya. Karena kondisi kulitku itu cenderung saat ini dry sensitive, jadi aku prefer kalau untuk ngeset complexion itu hanya di area yang emang dibutuhin aja, kayak di kelopak mata, under eye, terus di hidung, area hidung sini tuh, dan di dekat pipi sini. Sisanya pakai kuas yang agak besar, baru di blend biar nggak terlalu kering gitu. Complexion udah beres, kita ke alis. Aku sih masih tetap ya pakai Viva Perfect Matic Eyebrow Pencil, tapi ini matic nggak diraut. Viva pula ya, kayak brand lokal legendaris. Sebenarnya ada yang baru punyanya Something, modelnya tuh kayak pensil mekanik gitu, tapi ada di bawah. Terus aku pakai yang ya udahlah, yang biasa aku pakai dulu nggak sih. Again untuk alis udah beda ya bun, nggak kayak zaman dulu lagi yang tebel banget gitu, kayak ih nggak seru. Alis itu penentu loh mau kelihatan lebih awet muda atau terlihat lebih tuir. Karena menurutku kalau misalnya alisnya ketebelan itu bikin muka kelihatan tua. Jadi better tebelnya di bagian belakang aja. Again belakang bukan depan, catat. Kalau ketebelan mah bukan alis. Terus apa? Tompel. Kita beralih ke mata. Ini aku bakalan pakai eyeshadow palette-nya OMG. Aku nggak tahu nih masih ada atau enggak, karena yang pas terakhir aku review ternyata dia sold out. Aku bakalan pakai warna peach-nya untuk eyeshadow-nya. Aku kayak pengen simple-simple aja, satu warna kalau bisa, tapi di build berkali-kali. Nah, oh iya by the way untuk kelopak mata kan tadi aku pakein concealer ya. Itu harus di set pakai bedak yang bener-bener di press gitu. Karena kalau enggak nanti dia ngeblok. Warnanya tipis aja kayak gitu ya di build ya. Tahu kan di build dibangun berkali-kali. Jadi pertama tuh taruh di tengah, yang sini deh. Taruh tengah. Biasanya aku gini dulu, kayak tarik ke bawah. Abis itu baru di blend. Depan, belakang, terus megang kuasnya bener-bener di ujung, nggak usah ditekan, ngambang aja biar hasilnya soft, halus. Tuh, sekarang kita ke eyeshadow shimmernya. Kita taruh di sudut dalam mata. Biar apa? Biar lebih manis, dan kalau di kamera nih, kanan sama kiri itu beda. Yang sebelah kanan ini jadi kayak lebih cerah gitu. Bawahnya lurus gitu, terus baru baurin ke atas. Terus pakai jari di blend. Nah karena ini kan untuk daily, kita pakai warna coklat muda ini. Tuh. Untuk apa ya, kayak guideline buat eyeliner nanti. Jadi benar-benar di dekat ujung luar sini. Nih, bawa ke bawah. Tuh, pakein di garis mata bawah sini. Sampai tengah aja sih. Bawa lagi ke belakang. Sekarang kita lanjut lagi ke eyeliner. Aku nggak tahu kenapa nggak ada yang mention ini brand Purnama Beauty punyanya Lesti. Kalian mesti lihat ujung eyelinernya. Lancip, tipis. Buat pemula ini menurutku oke banget dan harganya pun murah. Aku nggak tahu sih brandnya masih ada nggak ya. Nih, tarik dari belakang. Nah, segitu dulu ya. Terus di dagu sini sih yang paling gampang kalau mau gambar eyeliner. Ini kan untuk pemula ya. Ini momen dimana aku agak susah ya say ngomongnya, tapi udah jadi eyelinernya. Kita wing di luar doang kayak gini. Kayak nyambungin garis matanya aja. Lanjut ke maskara. Aku bakalan pakai mascaranya Mother of Pearl. Ini kan ceritanya jalan-jalan malam mingguan ya, jadi nggak perlu pakai bulu mata palsu. Dan maskaranya si Mother of Pearl ini lumayan nendang sih. Cara pakainya kalau untuk mau dapetin bulu mata yang lebih panjang, tarik ya dari dalam keluar gini. Ini untuk manjangin dan ngelentikin. Kebetulan bulu mataku itu udah lumayan lentik, jadi aku nggak mau jepit karena takutnya makin ke atas, ntar makin susah pakai produknya. Jadi better ya udah ala kadarnya aja karena dia udah lumayan bikin naik gitu kan. Dan untuk ngasih volumenya, cara aplikasiinnya di zigzag. Bawa ke belakang, bawa ke depan, zigzag. Nah, ini buat ngasih volume. Bisa diulang beberapa kali buat dapetin volume bulu mata yang dimau. Jangan lupa di bagian bawahnya juga. Better sih kalau untuk bulu mata bawah pakainya gagangnya berdiri gini ya, karena lebih enak buat ngaplikasiin si fiber maskaranya. Tuh, lihat perbedaannya. Ini yang udah beres area matanya dan ini yang belum. Untuk blush on, aku bakalan pakai Emina Chiclet Press Blush. Tuh, yang shade Marshmallow Lady.
warnanya kayak gini. Tuh, dia bright peach gitu. Nah, kalau misalnya untuk anak gadis, anak muda gitu ya. Kalau ibu-ibu gitu ya, kalau untuk 20 akhir gitu biasanya pakai blushnya lebih suka yang lebih narik ke atas gitu. Jadi biasanya kalau aku biasanya pakainya fokusnya di sini nih. Nah, fokusnya di sini, terus abis itu di bagian depan aku pakai warna lain yang lebih bold gitu. Cuma karena ini fokusnya untuk main malam mingguan, first date gitu kan ya, pengennya terlihat manis dong. Taruh di bawah kantong mata sini, lebih deket ke kantong mata. Nah, di apple of cheeknya, di atasnya, tapi jangan sampai ke bawah ya. Di sini aja, biar kelihatan lebih fresh, tapi jangan berlebihan. Menurutku segini aja tuh udah cukup banget nih. Nextnya untuk bibir, aku nyiapin 2 sih Azarin Matte Light Lock Lipstick nih, yang shade 04 Celestial. Jadi ini tuh jadi warna dasar kan ya, warnanya ngepink gitu. Terus pengen aku baurin pakai kuas, jadi nggak pucet-pucet banget. Intinya kalau untuk terlihat fresh emang mesti cari yang pink, cuma warna pink itu tricky. Kalau warna bibir kalian two tone lips kayak aku, carinya yang glossy biar kelihatan lebih fresh, nggak lebay. Ini aku bakalan lanjut pakai Clea Glassy Glow Lip Tint yang shade Clarity. Aku nggak tahu ya ini bakalan bagus atau enggak di aku. Kalau misalnya kurang ntar kita ganti lah ya, karena emang agak terlalu pink tapi masih oke. Ini pinknya masih masuk ke peach gitu sih, jadi harusnya di kulit neutral to warmku masih oke. Aku bakal tambahin lagi sedikit di tengah. And here is the final look. By the way, tadi untuk bibirnya aku nggak terlalu pede ternyata pakai warna pink yang terlalu gonjreng. Jadi aku tone down sedikit. Bagian tengah aja sih pakai something Ceraplum Tinted Lip Balm yang dimana ini tuh shade favorit aku loh. Shade 11 Resin. Jadi aku tone down di bagian sini dong nih, sama di bagian dalam sini. Biar pinknya lebih warm lagi di aku, dan ini bener-bener menyempurnakan keseluruhan makeupku hari ini. Nah, menurutku ini makeupnya kerapian sih buat first date, jujur. Tapi untuk inspirasi warnanya bisa banget dipakai. Jadi kayak pinknya yang bright, peachnya masih yang warm gitu. Untuk bibir ini juga perpaduan antara pink dan coklat tapi masih masuk ke warm. Menurutku ini makeupnya oke banget sebenarnya untuk dipakai yang casual. Tapi kalau misalnya kalian nggak pede pakai cushion karena terlalu kelihatan nih kan complexionnya ya, kelihatan gitu loh pakai complexion. Kalau misalnya pengen yang lebih tipis lagi, kalian bisa pakai skin tint, atau untuk complexion langsung aja di take out, kalian pakai concealer aja sih saranku under eye sini, atau ya di area yang ingin disempurnakan aja dan langsung ditap-tap pakai jari gitu. Tapi untuk makeupnya ini aku suka banget sih. Dan kalau untuk aku ya Mbok De ini emang biasa aku pakai untuk belanja bulanan gak sih Pap? Atau ya buat nge-mall sama anak-anak, biasanya kayak gini. Enggak ya, biasanya kalian melihat aku lebih ke bare face ya. Again, aku berharap semoga video ini tuh bisa kalian share juga ke mana-mana, ke teman kalian yang kemungkinan punya anak gadis yang akan segera malam mingguan gitu ya. Bisa dijadiin guideline lah ya buat makeupan, kira-kira kalau misalnya mau first date kayak gimana sih gitu. Biar tidak terlalu berlebihan. Sekian videonya, ini lumayan panjang ya kayaknya kali ini tutorialnya. Tapi semoga infonya berguna buat kalian. Makasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video.